Terkuak selama ini dunia diatur oleh pemerintahan iblis. Ketika iblis melihat kita 24 jam, Ya. dan ini takdir Allah, ini rencana Allah Subhanahu wa taala, ujian dari Allah. Iblis melihat kita 24 jam, iblis bisa mengetahui titik kelemahan kita. Bisa mengetahui kita ini lemah dalam hal apa. Setiap manusia itu punya titik kelemahan, betul? Ada yang kelemahannya jabatan, uang, wanita, atau yang lain, atau ujian manusia. Iblis tahu betul apa kelemahan kita. Jadi Allah mengizinkan manusia untuk bisa manipulasi sama iblis. Itu untuk tes berarti. Untuk tes, tapi di waktu yang sama Allah Subhanahu wa taala memberikan kita jalan keluarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di The Design, di Cerita Untung teman-teman semuanya. Dengan terkuaknya Epstein Files, belakangan ini terkuak juga bahwa selama ini semua perpolitikan dunia itu diatur oleh kelompok yang juga melakukan ritual penyembahan iblis. Dan uniknya, semua kebijakan politik, semua isu-isu besar itu mereka rumuskan di sana. Bahkan setiap ada public figure atau pemimpin yang punya kecenderungan untuk membuka keadaan mereka juga rumuskan untuk di-eliminate di sana. Dan musuh satu-satunya adalah Islam. Oke, apakah ini benar seperti yang kita sangkakan? Di desain kali ini kita akan bertemu dengan guru kita, Ustaz Muhammad Al-Fuli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Sehat tentu. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Puasanya lancar, alhamdulillah. Alhamdulillah. Saat ini kan seperti kita lihat ya, makin terbuka. Semua yang diperbincangkan, dibahas antum di waktu-waktu sebelumnya, semuanya orang mungkin banyak yang menyangka bahwa Islam itu ketika memberikan nubuah itu halu, misalkan mereka kan. Tapi kan zaman dulu juga ketika Quran keluar mengatakan bagaimana manusia diciptakan, bumi diciptakan, mereka juga bilang halu kan dulu. Karena belum terbukti. Sekarang terbukti bahwa benar-benar bahwa ada sekelompok orang yang kemudian memimpin, bukan memimpin, atau juga menjadi sutradara semua konflik di dunia untuk menguasai dunia. Sahih. Banyak yang nggak tahu bahwa masalah ini sebenarnya nggak mulai beberapa tahun yang lalu. Masalah ini mulai sejak Nabi Adam diciptakan. Sejak Nabi Adam? Sahih. Sejak Nabi Adam diciptakan. Jadi kalau kita lihat apa yang terjadi ketika Nabi Adam diciptakan, Allah Subhanahu wa taala berkehendak menciptakan Nabi Adam. Kemudian para malaikat menjawab, apakah engkau wahai Allah akan menciptakan lagi kaum yang merusak di bumi ini? Maka Allah menjawab, Inni a'lamu ma la ta'lamun. Saya mengetahui apa yang kalian tidak ketahui. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan semua makhluk yang hidup di zaman itu untuk sujud kepada Nabi Adam. Sujud bukan sujud ibadah, tapi sujud hormat. Semuanya sujud kecuali iblis. Dari situ mulai muncul konfliknya. Iblis versus tauhid. Iblis versus ajaran Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah konflik yang ada sejak Nabi Adam sampai hari ini. Iblis yang meyakinkan Nabi Adam untuk makan dari pohon yang terlarang, dan itu menyebabkan turun dari surga ke bumi. Dari saat itu iblis berusaha untuk merusak Bani Adam. Semua orang-orang yang terlibat dalam file Epstein itu kan anak Nabi Adam juga, ya, keturunan Nabi Adam juga, ya. Iblis tujuannya adalah bekerja sama dengan orang-orang yang buruk, bahkan dengan Dajjal, untuk merusak Bani Adam, untuk merusak anak-anak Adam melalui penyimpangan seksual, melalui perang-perang, melalui kekufuran, muncul beberapa kepercayaan yang tidak benar, yang menyimpang dari tauhid. Ini semuanya adalah rencana iblis yang tidak akan berhenti dan tidak akan selesai kecuali dengan hari kiamat. Jadi selamanya itu? Itu selamanya. Sampai hari kiamat, di mana manusia akan dibangkitkan dan semua kebenaran itu akan diumumkan, semua kebatilan itu akan diumumkan. Saya dengar bahwa sebenarnya iblis tuh nggak punya kemampuan, Ustaz.
Tapi cuma menyarankan gitu. Maksudnya Nah, dia nggak bisa menyakiti manusia secara fisik gitu kan. طيب. Tapi cuma menyarankan, kok bisa keseret orang? هو iblis punya kelebihan, punya kekuatan tertentu yang kita sebagai manusia tidak punya. Yaitu dia bisa melihat kita dalam keadaan kita tidak bisa melihatnya. Ketika iblis melihat kita 24 jam, dan ini takdir Allah, ini rencana Allah Subhanahu wa taala, ujian dari Allah. Iblis melihat kita 24 jam, iblis bisa mengetahui titik kelemahan kita. Bisa mengetahui kita ini lemah dalam hal apa. Setiap manusia itu punya titik kelemahan, betul? Ada yang kelemahannya jabatan, uang, wanita, atau yang lain, atau pujian manusia. Iblis tahu betul apa kelemahan kita. Karena iblis bisa lihat kita saat kita duduk sendiri. Mohon maaf, saat kita di toilet pun dia bisa melihat. Jadi dia bisa memanfaatkan titik kelemahan kita ini dan bikin kita menyimpang. Bikin kita pelan-pelan jauh dari ajaran tauhid, dari ajaran Allah Subhanahu wa taala, dari ajaran Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, bikin kita menyimpang dari jalan yang benar. Karena dia bisa memanfaatkan titik kelemahan kita ini. Jadi sebenarnya sih berarti sebenarnya secara fisik nggak ada, tapi mampu memanfaatkan titik lemah kita dan menguasai pikiran kita. Taib, huwa soal secara fisik atau tidak ini perdebatan antara para ulama. Jadi ada perdebatan antara para ulama fiqih, apakah jin itu bisa menyakiti secara fisik atau tidak. Ini mungkin tidak perlu dibahas dulu. Yang pasti, yang 100% dia bisa menguasai pikiran kita melalui titik kelemahan kita. Sama seperti manusia, kan kita kadang-kadang melihat manusia jahat yang memanfaatkan titik kelemahan orang lain. Misalnya ada orang yang kesulitan ekonomi, ditawarkan pekerjaan, tapi dengan syarat harus melakukan ini dan itu. Ini kan sama seperti kerjaan iblis. Oh, iya. Ini yang pasti. Jadi Allah mengizinkan manusia untuk bisa manipulasi sama iblis. Itu untuk tes berarti. Untuk tes, tapi di waktu yang sama Allah Subhanahu wa taala memberikan kita jalan keluarnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan kita dapat ujian, yaitu iblis, tanpa ada tata cara keluar dari jalan buruk itu. Allah Subhanahu wa taala mengirim kepada kita nabi dan rasul yang tugasnya menyampaikan kepada kita ajaran yang benar, yang lurus, yang kita harus pegang dengan sangat baik, supaya kita tidak bisa jatuh pada jebakan iblis. Kenapa kita bisa jatuh pada jebakan iblis? Karena kita jauh dari ajaran yang Allah kirim, wahyukan kepada para nabi dan para rasul. Kalau kita perhatikan, semua penyimpangan manusia itu sumbernya karena manusia sudah menyimpang dari ajaran yang benar. Dari ajaran menyembah Allah Subhanahu wa taala. Iblis itu pintar. Kita harus akui. Iblis itu pintar. Iblis itu tidak mungkin mau bikin orang menyimpang langsung suruh dia sembah aku gitu. Itu nggak mungkin. Iblis itu bertahap sekali. Mulai secara pelan-pelan sampai satu titik. Seperti yang kita lihat di file Epstein Files. Ada ritual aneh, penyembahan iblis dan lain-lain. Iblis tidak langsung mulai seperti itu dengan mereka. Iblis itu mulai pelan-pelan dengan mereka. Dari mereka remaja bahkan, dari mereka pemuda, pelan-pelan mulai menjauhkan mereka dari jalan yang benar, dari fitrah yang benar, sampai berujung ke ritual aneh, ritual penyembahan iblis. Oh, jadi sedikit demi sedikit. Hanya ada di dalam Al-Quran satu ayat yang luar biasa kalau kita renungkan. La tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan ikuti langkah-langkah setan. Langkah-langkah. Allah Subhanahu wa taala sudah kasih tahu kita semuanya. Tinggal kita baca, renungkan, praktekkan, pasti kita terjaga. Tapi kenapa kita kadang-kadang jatuh pada jebakan ini? Karena kita tidak berpegang teguh pada agama ini. Oh, jadi mereka tuh punya proses ya. Enggak tiba-tiba langsung ngelakuin ini gitu, enggak. Tapi proses yang halus yang orang tuh enggak nyadar, lama-lama ngikut. Pantesan beberapa nabi itu dituhankan. Sahih. Beberapa nabi dituhankan yang awalnya mungkin ikut nabi, lama-lama mulai jadi budaya gitu, menjadi Tuhan. Sahih. Bahkan di kalau kita lihat misalnya di Jazirah Arab ya, terkenal sekali bahwa, atau kita semua ketahui bahwa ketika Nabi Muhammad diutus menjadi nabi dan rasul, keadaan Makkah itu orang-orang menyembah berhala.
menyembah berhala yang sangat terkenal. Berhala yang mereka sembah itu sebenarnya ini nama orang. Allat wal Uzzah misalnya. Ini contohnya. Ada berhala namanya Allat, dewa namanya Allat, dewa namanya Al-Uzzah. Allat dan Uzzah. Allat dan Uzzah, betul. Itu sebenarnya nama orang baik. Itu sebenarnya nama orang soleh. Yang mungkin Allahu a'lam, kita nggak tahu. Mungkin mereka pernah jadi nabi atau mungkin mereka pernah diutus untuk kaum tersebut. Mereka lama-lama dimuliakan sampai dituhankan, sampai disembah. Bas, iblis itu mulai proses dengan mereka dari ratusan tahun sebelum Nabi Muhammad diutus. Sampai di titik Nabi Muhammad diutus, orang Arab sudah benar-benar menyembah berhala. Jadi ini bukan sehari dua hari gitu. Ini proses ratusan tahun. Oh, kenapa Nabi diutusnya juga bertahap ya? Sahih. Nabi ini udah menyimpang lagi, ganti lagi Nabi ini. Jadi kalau dilepas dari misalnya di satu titik ada Nabi, kemudian Nabi itu kemudian dicabut, menyimpang gitu terus deh. Sahih. Jadi posisinya tuh iblis selalu membuat manusia itu menyimpang. Sahih. Kecuali di akhir zaman ini Rasulullah pergi, ini penyimpangan kemudian dilakukan lagi ya mereka. Alas, betul sekali. Memang ini polanya, patternnya seperti gitu. itu. Betul. Bahkan iblis sendiri yang mengatakan la ahtanikanna. Jadi demi kemuliaanmu wahai Allah, saya akan bikin manusia itu, anak Adam itu seperti hewan peliharaan yang dipegang dari lehernya pakai tali itu. Itu kata iblis. Dan itu yang iblis lakukan. Iblis kan kita lihat Epstein Files itu, iblis perintahkan mereka lakukan kekerasan terhadap anak kecil. Mereka lakukan. Padahal kalau pakai logika manusia biasa, kita ini lihat anak kecil pengen kasih hadiah, pengen main sama mereka. Kok bisa ada manusia sejahat ini? Kenapa? Karena mereka itu sudah jadi seperti hewan peliharaannya iblis.